akan melanjutkan. Nah, tadi saat F2 sama dengan 80.000, itu kita peroleh gradiennya adalah negatif 3/2. Yang artinya apa? Sama dengan gradien dari F1. Nah, kita tahu bahwa kalau dua garis dengan gradien yang sama, maka garis tersebut akan sejajar. Kemudian F2 ini saya gambarkan pada diagram kartesian yang sudah ada, yang dilengkapi oleh daerah layak, maka diperoleh garis F2 itu sejajar dengan F1. Nah, kita cek, ternyata ada daerah-daerah layak dari kendala-kendala tadi yang belum terselimuti oleh garis atau garis F2 ya. Oke, nah berarti ini belum maksimal karena ada daerah layak yang belum dilewati atau terselimuti oleh F2. Nah, saya pilih lagi F3. Saya pilih F3 adalah 100.000. Nah, dengan proses yang sama dan analog, maka diperoleh gradien F3 itu sama, yaitu negatif 3/2. Maka nanti garis F3 itu akan sejajar dengan F1, F2, ya enggak? Ya, karena gradien F3 itu sejajar dengan gradien F1 dan gradien F2. Nah, saya gambarkan ketemu garisnya ini, ya. Oh, dicek lagi apakah semua daerah layaknya itu sudah terselimuti atau terlewati oleh garis F3. Ternyata tidak. Maka nilai ini belum maksimum, nilai F3 sama dengan 100. Terus saya pilih lagi F4. Misalnya saya pilih F4-nya adalah 250.000. Ternyata F4 yang sama dengan 250.000 tadi dengan proses yang sama dan analog ditemukan gradiennya adalah 3/2 yang sama dengan gradien F1, gradien F2, dan gradien F3. Pastilah nanti F1 akan sejajar F2, akan sejajar F3, dan sejajar dengan F4 garisnya. Nah, geser, ternyata berada saat F4 sama dengan 250, grafiknya adalah seperti ini. Ya. Kita cek lagi apakah semua daerah layaknya itu sudah dilewati atau terselimuti oleh F4. Ternyata belum. Ada bagian kecil ini, segitiga ini, yang belum terlewati oleh F4. Maka F4 sama dengan 250.000 itu belum maksimum. Kita geser garisnya karena kita sudah uji coba 4 garis ini dengan kita mengambil sembarang-sembarang nilai fungsinya, ternyata keempat garis itu akan sejajar. Maka kita geser lagi suatu garis, ya saya namakan di sini F5, geser sampai garis F5 itu
kalau secara intuitif itu menyelimuti semua daerah layak, ya. Tetapi kalau secara matematis, gradien garis selidik itu akan berhenti dan menjadi suatu titiknya tadi itu berada bernilai yang menjadi tujuan itu saat gradien garis selidik itu berada pada antara gradien kendala yang membatasi daerah layak. Oke, di sini ketemu garis, saya geser. Oh, ternyata ini berada di antara ini, satu titik ini. Nah, titik ini ternyata titiknya adalah berapa? 4,8. Titik 4,8. Nah, kita cek lagi ya. Kita tahu tadi gradien garis selidiknya berapa? Negatif 3/2. Nah, kendala-kendala yang membatasi daerah layak itu pada kendala 1 dan kendala 2. Maka kita cari gradien garis kendala 1, saya peroleh negatif setengah, dan gradien kendala 2, saya peroleh negatif 3. Kita cek. Gradien garis selidik tadi, gradien garis selidik yang kita punya tadi, itu bagaimana letaknya dengan garis kendala 1 dan kendala 2. Ternyata gradien garis selidik itu yang kita punya itu ternyata berada di antara negatif 3 dan negatif 2. Maka fungsi F5 yang kita peroleh itu pastilah dia akan menjadi nilai tujuan yang akan kita cari. Nah, di sini adalah maksimum. Nah, maka saat perpotongan garis kendala 1, kendala 2, dan garis selidik itu pada titik 4,5 itu merupakan nilai yang kita tuju. Nah, kasus ini nomor 16 adalah maksimum. Maka nilai maksimum dari fungsi tujuan soal nomor 16 itu bernilai 280.000, ya, nilai maksimumnya. Itu saat berapa? Saat nilai X 4 dan nilai Y 8. Nah, hasil maksimum tadi pada soal nomor 16 itu dikatakan nilai optimum. Jadi nilai optimum soal model program linier memaksimumkan 30.000 X plus 20.000 Y itu adalah 240.000, itu nilai optimumnya. Dan nilai optimumnya itu diperoleh saat X-nya sama dengan 4 dan Y sama dengan 8. Begitu penjelasannya. Silahkan dipahami. Terima kasih.